Itu di Yeriko tuh memang kota korma. Di Bible disebutin Yeriko kota korma. Mau gue cariin nih ada nih. Alhamdulillah. Dalam video ini disebutkan bahwa dalam Alkitab sekalipun yang merujuk dari kitab Ulangan, bahwa terdapat area yang memang menghasilkan pohon kurma atau ditumbuhi pohon kurma. Shalom, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan kembali mendengarkan jawaban dari Elia Miron terhadap tuduhan palsu dari para polemikus yang menyatakan Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Benarkah demikian? Adakah di dalam Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma? Mari bersama-sama kita dengarkan jawaban dari Elia Miron. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, damai dari Sang Bapa menyertai kita sekalian dan salam Kristus Raja. Pernyataan saya mengenai Yesus Kristus yang diimani dalam kekristenan sama sekali tidak pernah dilahirkan di bawah pohon kurma, menuai perbincangan banyak publik dan juga respon beberapa orang. Misalnya klaim yang diajukan pada video ini. Itu di Yeriko tuh memang kota korma. Di Bible disebutin Yeriko kota korma. Mau gue cariin nih ada nih. Alhamdulillah. Dalam video ini disebutkan bahwa dalam Alkitab sekalipun yang merujuk dari kitab Ulangan, bahwa terdapat area yang memang menghasilkan pohon kurma atau ditumbuhi pohon kurma, yaitu Yeriko. Namun tahukah kamu bahwa dalam literatur sejarah purba dan juga data Alkitab, Yesus tidak pernah dilahirkan di kota Yeriko, melainkan di kota Bethlehem Efrata, secara khusus di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba. Di mana hal ini bertentangan dengan deskripsi kota Yeriko sendiri, di mana kota Yeriko merupakan kota yang sangat rendah, 244 meter di bawah permukaan laut, dan tentu saja memang ditumbuhi pohon kurma, namun tidak dengan Bethlehem Efrata, secara khusus di Migdal Eder. Karena coba kamu lihat jarak dari Bethlehem ke kota Yeriko. Bukankah jarak kota Yeriko yang memang ditumbuhi pohon kurma begitu jauh dengan kota kelahiran Yesus, yaitu Bethlehem Efrata di Migdal Eder? Jadi hal ini saja sebenarnya sudah cukup untuk membantah asumsi liar yang mengatakan bahwa Yesus Kristus yang diimani oleh kekristenan dilahirkan di bawah pohon kurma. Lalu apa data sejarah yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus Raja Mesias dalam kekristenan benar-benar dilahirkan di Migdal Eder di Menara Kawanan Domba itu? Lukas 2 ayat 8 hingga 18 mencatatkan bahwa ada beberapa gembala yang sedang menggembalakan kawanan domba mereka di padang pada waktu malam. Dan tentu saja mereka adalah pengembala yang memang tinggal di dekat kota Bethlehem dan tentu saja dari Migdal Eder. Dan di sisi lain, Targum dan juga banyak rabi mengajarkan bahwa Mesias akan datang di Migdal Eder menurut Kejadian 35 ayat 21 di Bethlehem. Di mana tentu saja Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba ini merupakan suatu area perbukitan yang berada di daerah Bethlehem. Di mana lokasi mengenai Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba ini dicatatkan oleh seorang tokoh penerjemah Vulgata yang bernama Hieronymus dari abad keempat atau Santo Jerome, di mana beliau mencatatkan lokasi persisnya kurang lebih 1000 langkah atau 1 mil dari Yerusalem. Dan tak hanya itu, seorang sejarawan bernama Eusebius dari Kaisarea yang hidup pada tahun 265 hingga 340 Masehi juga menyatakan hal yang sama, bahwa memang Migdal Eder terletak 1000 kaki dari Bethlehem, di mana tempat itu merupakan tempat di mana para gembala mendapatkan berita tentang kelahiran Sang Mesias. Dan tak hanya itu, pengungkapan mengenai bahwa Yesus Kristus Raja Mesias itu lahir di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba, secara khusus di kandang domba, juga diungkapkan oleh tokoh sejarah bernama Origen dari Alexandria yang hidup pada tahun 184 hingga 253 Masehi. Anda boleh merujuk data tersebut dari bukunya yang pertama, bab 51 yang berjudul Contra Celsum. Jadi, jika data Alkitab yang didukung dan dikuatkan oleh data sejarah yang mengungkapkan bahwa Yesus Kristus orang Nazaret itu dilahirkan di Bethlehem Efrata, di Migdal Eder Menara Kawanan Domba, secara khusus di kandang domba yang berupa gua di Bethlehem, tidak mungkin ditumbuhi pohon kurma. Jadi adalah sebuah kekeliruan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus pernah dilahirkan di pohon kurma di dalam iman kekristenan. Tuhan memberkati dan shalom alaikum. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban lengkap dari Elia Miron membantah tuduhan-tuduhan palsu dari para polemikus ya, yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon kurma dengan berbagai upaya-upaya mereka gitu ya. Mereka sedang berusaha, teman-teman, agar pemahaman mereka
itu diterima oleh orang Kristen gitu. Jadi apa yang dipahami oleh orang Kristen kemudian direduksi kembali oleh mereka, ditafsirkan kembali oleh mereka dengan cara-cara yang seperti yang dilakukan oleh Donditan. Jadi apa yang kita sudah pahami ya mereka mengubahnya dengan cara yang lain, dengan sudut pandang yang lain yang berdasarkan apa yang mereka mau dan mereka pahami gitu ya. Misalkan gini lah, kita percaya Yesus itu Tuhan, kemudian mereka datang baca Alkitab dan menafsirkan ya Yesus itu bukan Tuhan. Kita percaya Allah Tritunggal yang mereka bilang itu tidak, misalkan gitu. Kita percaya Yesus itu juru selamat, mereka bilang tidak. Nah, itulah upaya-upaya reduksi yang mereka lakukan ya. Bayangkan aja teman-teman, kita kemudian datang buka Al-Qur'an, kita apa yang mereka sudah percayai selama ini kita kemudian tafsirkan ulang gitu ya. Mereka bilang itu misalkan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu nabi gitu ya. Nabi Allah yang sungguh-sungguh luar biasa misalkan gitu. Terus kemudian kita datang kita baca Al-Qur'an, ini bukan kan begini datanya begini, kita bilang gitu. Marah nggak mereka gitu loh. Nah, lalu kemudian misalkan tentang banyak hal yang mereka yakini dan kemudian kita datang kita buka Al-Quran dan kita mengatakan ini tidak begini, ini tidak begitu, kan ini begini, kan ini begitu gitu. Ya mereka bilang sih mereka punya data dan fakta. Ya apakah kita juga nggak bisa melakukan hal demikian? Ya bisa-bisa aja sih teman-teman ya. Sangat bisa, siapa bilang nggak bisa. Hanya saja kan kita mau apa enggak gitu. Tapi kita memilih untuk janganlah melakukan hal-hal kocak seperti itu yang tidak ada faedah dan manfaatnya sama sekali. Apakah itu membangun? Tidak. Apakah itu menguntungkan? Tidak. Apakah itu merugikan? Iya, malah merugikan. Apakah itu membuat kita semakin dijauhi orang? Iya, betul sekali, kita semakin dijauhi orang. Jadi apa yang mereka lakukan sebenarnya teman-teman adalah cara-cara kotor yang tidak sepantasnya untuk dilakukan sebenarnya. Tetapi entah mengapa yang mereka yang memiliki julukan rahmatan lil alamin kok memaksakan hal seperti itu. Jelas-jelas di dalam Alkitab teman-teman yang mencatat Yesus itu lahir di kandang domba, di atas palungan ya dibaringkan. Tidak ada dijelaskan di sana kurma lain sebagainya. Kemudian datang penafsiran baru di pohon kurma. Bagaimana ceritanya bisa demikian? Ya, ini kan penistaan agama sih teman-teman. Ya, tidak ada lagi yang lain. Ini penistaan agama. Bayangkan kalau seandainya itu kita lakukan gitu. Coba deh teman-teman Islam yang nonton video ini, yang mendengarkan kata-kata saya, seandainya itu yang melakukannya oleh orang Kristen terhadap keyakinan kalian. Kalian itu terima nggak gitu loh? Kalian mau nggak diperlakukan seperti itu atau dibuat seperti itu? Kalian mau nggak? Pasti kalian nggak mau teman-teman, karena itu adalah hal yang sangat-sangat menyakitkan gitu loh. Kalian nggak suka diperlakukan seperti itu, kalian nggak mau dibuat seperti itu, karena memang itu hal yang nggak baik gitu loh ya. Nah begitupun juga dengan kami teman-teman ya, kami nggak suka dibuat seperti itu, karena itu juga nggak enak gitu loh, nggak baik. Nah makanya saya bilang kepada teman-teman muslim yang masih cerdas ya, kalian wajib juga sih untuk seleksi ustadz-ustadz kalian ya, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah cara-cara yang baik gitu ya. Wajib sih kalian mengingatkan mereka ataupun seleksi untuk menjauhi orang-orang seperti itu, karena kemudian nanti kalian akan menjauhi orang-orang Kristen gitu ya. Kalian gak bergaul lagi, sempit lagi pergaulan kalian ya, padahal di dunia ini kan agama itu hanya sebagian kecil daripada hal yang perlu untuk kita bahas. Masih banyak hal lain yang perlu kita bahas. Agama itu internal kita, dakwah kita, terlepas daripada orang setuju apa enggak dengan apa yang saya katakan, ya terserah kamu sih. Tapi bagi aku ya, agama itu adalah hal privasi yang sama sekali tidak boleh untuk kita kemudian sembarangan kita bahas, apalagi agama orang lain gitu ya. Kalau agama kita sendiri ya kita bahas di media sosial kita kayak apa kayak ya, nanti juga orang yang beragama sama dengan kita yang akan datang nonton, sekalipun ada orang lain ya mungkin aja pencilan-pencilan yang nggak jelas aja yang datang gitu. Tapi intinya adalah kalau kita fokus kepada agama kita sendiri, itu jauh lebih bagus dibandingkan kita kemudian membahas agama orang lain. Oke teman-teman, itu saja mungkin sedikit yang saya sampaikan ya. Harapan saya apa yang disampaikan oleh Elia Miron ini cukup sudah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang disampaikan Donditan ini adalah sebuah kebohongan besar, bullshit lah ya, nggak ada isi apa-apa ya. Teman-teman menyaring sendiri ya, teman-teman bisa belajar sendiri
dan teman-teman bisa sadar bahwa itu tidak benar sama sekali, ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membaca satu firman Tuhan. Biarlah ini firman menjadi penguat dalam hidup kita. Tuhan berkati. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi teman-teman, Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Teman-teman sekalian, firman Tuhan ini secara eksplisit dan jelas mengingatkan kita untuk kita saling mengasihi teman-teman ya. Saling mengasihi sebagai saudara. Berarti kita mengasihi teman kita, anggap saja dia seperti saudara kita sendiri ya. Dan juga saling mendahului dalam memberi hormat ya. Jangan kemudian kita mengharapkan kita dihormati dulu baru kita menghormati. Tidak teman-teman, kita diajarkan untuk mendahului. Ya sesadarnya kita, kalau perlu kita hormati, kita hormati. Jangan kita menyakiti. Oke teman-teman, itu firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya firman ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, comment, dan share. Shalom.